Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya di channel Belum 5 Menit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tutorial untuk menjalankan program website berupa kode HTML dan juga CSS menggunakan aplikasi Android. Nah, biasanya kita itu kan kalau membuat kode program atau membuat sebuah aplikasi website, kita menulis kodenya rata-rata di laptop atau PC. Nah, sekarang kita akan menjalankannya di HP atau di Android. Dan untuk tampilan kode editornya itu hampir sama dengan software yang bernama Visual Studio Code. Nah, untuk aplikasinya namanya Acode gitu kan ya, Acode gitu kan ya. Ini bisa kita install, bisa kita download di Play Store. Oke, kita buka, kemudian kita searching di pencarian ya. Kita bisa cari nama aplikasinya seperti ini ya, Acode atau Acode. Lalu kita klik, lalu kita install aplikasi yang paling atas. Ini ada tulisan Acode kode editor OSS. Nah, ini kita install yang ini ya, kita install aplikasinya ya. Atau kalau bahasa Indonesia ini kita pasang gitu ya. Nah, kita klik tombolnya, tombol installnya kita klik sampai aplikasi benar-benar terinstall di perangkat kita. Kita tunggu. Nah, setelah aplikasi telah terinstall, kita buka aplikasinya ya. Kalau misalnya teman-teman melihat tampilan seperti yang yang ada di video saya ini, itu karena memang di berbagai HP itu beda-beda ya. Ada yang pengecekannya seperti ini, ada juga yang tidak ada. Tergantung dari merek HP-nya masing-masing. Kalau saya ini menggunakan Xiaomi, jadi ketika aplikasi baru terinstall, ini akan muncul pemindaian seperti ini. Kalau misalnya sudah berhasil, sudah dipindai, kita langsung buka saja lewat sini. Ini lewat tombol yang ada di pojok kanan bawah, atau kita juga bisa buka aplikasinya lewat tombol open atau buka yang ada di Play Store. Kita buka ya, misalnya seperti ini. Nanti akan terbuka sebuah aplikasi dari Acode tersebut. Kalau misalnya muncul informasi atau notifikasi seperti ini, kalian boleh allow ataupun boleh juga don't allow. Allow itu izinkan, kalau don't allow boleh tidak izinkan. Kalau saya ini yang bagian allow atau izinkan saja biar lebih powerful. Kemudian kalau misalnya muncul seperti ini, boleh kalian klik OK atau juga boleh kalian klik cancel ya, karena itu hanya sebatas untuk mengkonfirmasi, untuk mengecek apakah aplikasinya ada yang terbaru atau tidak. Kalau misalnya sekiranya gak ingin dicek ya, atau tidak ingin dicek, kalian cukup klik batal atau cancel seperti ini ya. Klik cancel itu tidak masalah. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Acode ya, seperti yang teman-teman lihat saat ini di layar. Ini saya perhatikan aplikasinya cukup lengkap ya, dan bahkan hampir mirip dengan aplikasi yang powerful, yaitu Visual Studio Code yang ada di laptop atau PC. Ini bahkan bisa dihubungkan ke GitHub, Telegram maupun Discord. Nah, untuk video kali ini saya tidak akan mengeksplor lebih lanjut dulu ya, tidak akan masuk ke setting, tidak akan merubah tema dan juga yang lainnya. Akan tetapi untuk video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya membuka kode gitu, membuka sebuah file kode yang berupa kode HTML dan juga berupa CSS yang dikirim melalui WhatsApp gitu. Misalnya ada yang ngirim ke grup WhatsApp, kita buka, kemudian kita edit ya, nanti kita simpan. Setelah disimpan, gimana caranya program tersebut dijalankan dan juga file CSS-nya kebaca, sehingga tampilan website kita atau file HTML kita hasilnya lebih rapi,
dan terbaca CSS-nya. Oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama ya, kita bisa buat file baru dengan cara menekan new file gitu kan. Nanti ketik nama filenya misalnya index.html ya, seperti ini. Ini kalau misalnya memang kita bikin file baru, termasuk CSS juga sama. Tapi karena kita akan membuka file yang sudah ada, itu kita tidak perlu membuat file baru tersebut. Jadi kita cancel dulu ya. Nah, kalau misalnya sudah, kita buka ke WhatsApp, karena tadi sebelumnya saya sudah siapkan 2 buah file, index.html dan juga style.css ya, yang ada di grup WhatsApp. Jadi kita buka dulu WhatsAppnya ya, seperti ini, klik. Kemudian di sini ada grup ya, kita buka. Nah, di sini orang bernama Edu Nardiana mengirim 2 buah file yang ada di WhatsApp. Jadi ini filenya sudah ada kodenya ya, untuk ngecek apakah bisa dijalankan atau tidak. Caranya gimana? Untuk membukanya sebenarnya gampang ya, tinggal kita klik filenya seperti ini, klik, nanti muncul pilihan dibukanya di aplikasi apa. Karena ini file ini saya sebelumnya belum pernah dibuka oleh aplikasi lain, jadi muncul pilihan seperti ini. Dan kalau misalnya muncul seperti ini, jangan pernah menceklis remember my choice atau jangan pernah menceklis selalu buka ya. Kalau bahasa Indonesia, jadi checklistnya hapus, kemudian klik lainnya atau more, nanti akan muncul banyak pilihan. Nah, kita pilih aplikasi account ya, biar nanti ketika dibuka itu terbukanya di aplikasi account. Jadi kita klik yang account, lalu akan terbuka seperti yang kalian lihat di layar. Nah, ini ya, ini file index.html-nya sudah kebuka dan ini mirip banget dengan yang ada di Visual Studio Code. Jadi ini cocok banget buat kalian yang ingin belajar tentang dunia pemrograman ya, karena ini sangat-sangat powerful ya. Meskipun kalian belum punya handphone misalnya, belum punya PC atau laptop. Nah, selanjutnya setelah kita buka file HTML, kita juga buka file CSS ya, karena ini si filenya itu integrasi dengan CSS ya. Di sini yang di atas ini ada link rel, itu sebuah tag ya atau kode untuk memanggil CSS yang dari luar atau dari file CSS. Nah, berarti kita kita buka dulu untuk file CSS-nya ya, masih ada di WhatsApp. Ini yang kedua nih, ini kita buka, klik, dan ini langsung terbuka di account ya, berarti file CSS ini langsung terbaca sebagai file yang hanya bisa dibuka di account. Oke, ini sudah terbuka ya, ada welcome. Untuk welcome-nya kalau mau di close silahkan ya, kita klik tanda close yang ada di atas, hilang. Kalaupun tidak masalah, karena kita cukup pindah tab saja seperti ini ya. Untuk mengeditnya ada file index.html, ada style CSS ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah ini kita akan coba menjalankan dulu ya. Sebelum kita edit, sebelum kita simpan ke folder, kita akan coba jalankan langsung, jalankan asal untuk file HTML. Karena kan biasanya kalau web itu yang dibuka HTML-nya ya, kalau sebelumnya itu nanti nggak bisa terkonversi menjadi tampilan website. Jadi kita klik. Cara menjalankannya cukup mudah ya, kalian cukup lihat ke arah pojok kanan atas. Ini ada tombol titik 3, tombol play atau tombol segitiga, dan ada tombol pensil. Nah, untuk menjalankannya kalian cukup klik tombol pensil ya. Tombol pensil nanti akan muncul seperti ini, langsung dijalankan di HP kalian dan tampil seperti ini. Ini secara kasat mata mungkin kelihatan rapi ya, padahal ini sebetulnya belum. Ini hanya menampilkan file HTML-nya saja, sehingga yang tampil itu hanya struktur dari HTML. Padahal saya itu
ada file CSS ya yang terintegrasi dengan file HTML ini. Harusnya ini ada warnanya, ada desainnya rapi gitu kan ya, karena ada CSS-nya. Tapi ini kenapa kok tampilannya nggak rapi seperti ini? Nah itu ya yang kita akan bahas sekarang. Jadi tampilannya rusak seperti ini atau tampilannya polos seperti ini tuh karena file CSS-nya belum terbaca. Kenapa belum terbaca? Padahal tadi di awal namanya sudah sama, yaitu style dan index. Termasuk di sini juga nih, ini yang saya tandai, yang saya gerakkan itu namanya sudah style.css. Kenapa tidak terbaca? Nah gini ya, jadi konsep pembacaan file ini yang ada di yang saya tandai di layar gitu ya, itu karena si filenya itu harus di dalam folder yang sama. Kalau penulisan di dalam wrapnya itu seperti ini, artinya itu langsung membaca file style.css di folder yang sama, harus di folder yang sama. Nah, sedangkan kita lihat gitu kan ya, ini di atas itu ada nama file atau ada semacam teks random ya, itu sebetulnya itu folder ya, folder yang dihubungkan dari WhatsApp. Karena kan kita bukannya dari WhatsApp ya, WhatsApp itu punya aturan ketika membuka file langsung dari WhatsApp itu ada folder atau nama file yang random, sehingga jalurnya itu ya harus sesuai dengan random ini gitu. Karena kan kita bingung nih, random ini kan terlalu panjang dan bahkan dibuat secara otomatis, jadi kita nggak tahu lokasinya di mana dan namanya apa. Nah supaya bisa terbaca, nanti kita harus simpan dulu si kedua file ini ke folder yang kita tentukan, supaya nanti pertama kita nyarinya gampang, kedua filenya juga terbaca, termasuk ketika nanti nambahkan foto, karena di bawah itu ada foto ya, ini nih. Nah ini foto.jpg itu sama, berarti harus ada file foto.jpg. .jpg itu format foto ya, ada .png, ada .jpg. Biasanya kalau format itu kadang disembunyikan atau juga kadang ada yang ditampilkan. Pasti ada file foto.jpg di dalam folder yang sama supaya fotonya muncul. Nah, foto yang ini kayak pecah ini tuh harusnya muncul. Oke. Selanjutnya supaya bisa terbaca dengan baik, berarti kita coba klik rename dulu. Maaf, ini kalau rename kurang ini ya. Ini nanti saja. Sekarang fokusnya kita simpan dulu filenya. Caranya gimana? Di sini kalian bisa melihat ada menu titik 3 ya, ada tombol titik 3. Kalian klik tombol titik 3-nya seperti ini, nanti muncul pilihan. Nah, mungkin di HP kalian bahasanya bahasa Indonesia ya, atau ada juga yang bahasa Inggris, tapi mungkin rata-rata kebanyakan Indonesia. Tapi di tutorial video saya kali ini saya menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa HP-nya, sehingga di menunya pun ini tampil bahasa Inggris. Apa yang kita akan lakukan? Yang kita lakukan adalah klik tombol Save As. Kita klik tombol Save As untuk menyimpan kali ini ke folder yang nanti kita tentukan. Kalau save doang itu ketika kita sudah ngedit ya, ketika kita ngedit file, ngedit kode, ngedit data dan sebagainya, supaya filenya tidak perlu diganti dengan nama yang baru dan tidak muncul folder yang baru, kalian cukup klik save. Jadi simpan dengan file yang sama dan folder yang sama. Itu kalau save ya, kalau simpan. Tapi kalau untuk dipindahkan atau diganti namanya seperti sekarang yang kita akan lakukan, kita klik tombol save as. Kita klik save as atau simpan sebagai. Klik. Nanti akan muncul tampilan select folder atau pilih folder. Kita klik aja tombolnya select folder ya, seperti ini. Kalau misalnya muncul seperti ini, kalian klik add storage ya. Kalian klik add storage seperti ini. Kemudian nah, maaf ya, kita ulangi dulu. Kita klik yang bagian add storage, atau boleh juga klik tambah di atas, sama aja. Tapi kalau Bapak pengen kliknya yang add storage ya, klik tambah penyimpanan. Nanti di sini ada add path ya, tambah lokasi atau jalur. Nah, supaya nanti bisa tersimpan di penyimpanan storage kita atau internal storage kita, penyimpanan pribadi kita,
kita klik tombol select folder ya, tulisan select folder ini nih yang warna ya, seperti abu gitu ya. Klik select folder, nanti akan diarahkan ke ya, HP kita gitu kan ya. Akan diarahkan ke HP kita ya. Kemudian kalau misalnya tampilannya beda seperti ini, jangan khawatir ya. Kalian cukup klik tombol ini nih, yang menu ini ya, menu garis 3. Kemudian kalian pilih yang HP kalian, biasanya itu ada muncul Infinix, Poco, Realme dan sebagainya, Samsung dan sebagainya. Kalau HP saya itu HP-nya mereknya Poco F3. Jadi di sini itu muncul Poco F3. Kamu klik ya Poco F3-nya, sehingga nanti diarahkan ke folder penyimpanan internal storage kalian, gitu kan ya. Nah, seperti ini gitu. Nanti di sini kalian buat folder ya, di luar saja buat foldernya biar nanti gampang mencarinya ketika ingin dibuka kembali. Kalian lihat di atas itu ada tombol ini nih, tombol yang tanda plus, yang di folder plus gitu kan ya. Itu kalian klik untuk mulai membuat folder baru. Kita klik, nanti kita masukkan nama foldernya, misalnya nama kita ya, foldernya biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Atau biar gak ada error, kita kasih underscore ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK ya. Nanti di sini akan terbuka atau terbuat sebuah folder baru. Nah, seperti ini, lihat ya. Kalau misalnya sudah seperti ini, di bawah itu ada tulisan use the folder. Use this folder atau gunakan folder ini. Kalau kalian klik, itu nanti akan muncul permintaan perizinan untuk mengakses folder tersebut. Kalian klik allow saja karena kita untuk mengaksesnya ya. Jadi kita izinkan atau klik allow ya, seperti ini, klik. Nanti akan berubah seperti ini untuk pathnya ya, untuk jalurnya, untuk foldernya. Kalau sudah, kalian klik OK. Yang ini klik OK, sehingga di atas di file browser ini ada sebuah folder ya bernama Edwin Erdiana. Kalian klik sekali, nanti di sana tertulis empty folder atau folder ini kosong. Lalu kalian klik checklist yang ada di bawah nih, pojok kanan bawah, di bawah itu ada tombol checklist. Kalian klik tombol checklist tersebut. Nah, dan muncul konfirmasi untuk mengganti nama filenya. File indeksnya ini nggak perlu diganti karena supaya nanti ketika dijalankan di browser itu langsung terbaca foldernya tanpa perlu memanggil index.html-nya ya. Karena kan aturan website itu seperti itu, akan membaca pertama kali file index, yaitu HTML dan sebagainya. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK saja. Nah, seperti ini. Maka coba kalian lihat di atas nih, di bagian tulisan judul index HTML itu jalurnya sudah berubah, foldernya menjadi Edwin Erdiana /index.html. Artinya file index HTML-nya sudah masuk ke folder yang tadi kita sudah buat, yaitu folder Edwin_Erdiana. Lakukan hal yang sama untuk file style.css-nya ya. Seperti tadi, kita simpan sebagai atau save as supaya nanti masuk ke folder yang tadi sudah kita buat. Biasanya kalau kita sudah select folder, itu nanti akan otomatis ke folder yang terakhir, yaitu folder yang tadi kita buat, dan terlihat ada file index.html. Kalau sudah, kita langsung saja klik save as ya, atau klik checklist yang ada di pojok bawah, karena foldernya sudah menyatu dengan folder yang tadi ya secara otomatis. Jadi kita langsung klik checklist. Dan untuk file ini ya, supaya kita lebih paham cara memanggil CSS, kita ganti tulisan style.css-nya menjadi nama kita ya, misalnya nama depan ya, menjadi edwin.css. Nama awalnya katanya betul semua ya, tidak boleh ada huruf yang gede, tidak kebaca, jadi harus kecil semua seperti ini. Dan tidak boleh menghapus titik CSS-nya, jadi harus nama titik CSS atau nama yang lain juga boleh. Cuman untuk di video kali ini saya mencontohkannya Edwin.css atau Edwin.css. Kalau sudah, kita klik OK ya, klik OK sehingga sama seperti tadi ya. Ini untuk filenya di atas ya, padahal kita sudah
ganti namanya, tapi kenapa di atas style.css ya? Oke, gak apa-apa lah. Kita coba klik tombol pensil, kita rename ya. Nah, seperti ini. Ganti style.css jadi edwin.css. Kita klik OK. Dan alhamdulillah bisa terganti ya. Coba lihat di atas nih di bagian Edwin Erdiana/edwin.css. Berarti filenya sudah berubah menjadi .css. Tapi kok di sini masih style Pak? Ya, kenapa ini menjadi? Mohon maaf, maksudnya masih style.css. Nah, supaya bisa terbuka dengan sempurna, sebenarnya ini udah berubah sih, cuman mungkin karena harus di refresh jadinya masih style. Nah, supaya tampilnya edwin.css yang ini nih, kita close dulu aja, nggak apa-apa ya, kita close dulu saja dengan menekan tanda silang. Nah, ketutup, lalu kamu buka. Nah, ini Bapak ajarkan juga ya, saya ajarkan juga cara membukanya ya. Bisa kalian masuk ke welcome, kalau belum di close ya, itu bisa kita cek kalau ada di recent file. Tapi kalau nggak ada ya udah, kalian cukup klik titik 3. Sorry, tapi ke sini ya, betul ke titik 3 ya. Kita klik open recent boleh, atau di welcome juga sama ya, itu ada recent file gitu kan ya. Nah, ini ada tuh kan ya. Tapi kalau untuk membukanya sebetulnya kita bisa ya, membuka folder ya, kita bisa membuka folder. Misalnya kita close semua ya seperti ini, menyisakan welcome, atau kalau welcome-nya udah ke close itu tidak masalah ya. Misalnya ke close, kalian cukup klik titik 3, nanti kalian klik file gitu kan. Nah, ini akan terbuka tuh ya. Saya ulangi, klik titik 3, kalian klik file, itu nanti akan terbuka folder yang terakhir dibuka. Atau kalau misalnya foldernya nggak ada, kalian belum bisa cari ya. Nah, seperti ini, itu kalian bisa cari, klik, lalu pilih misalnya pertama index, kedua yang file CSS-nya. Nah, jadi kebuka ya. Di atas ini sudah sempurna, ada index dan juga Edwin CSS yang kita sudah ganti. Berarti sekarang kita tinggal jalankan. Coba kita jalankan ya, apakah sudah muncul desainnya atau tidak. Kita cek dengan cara menekan tombol play ini, dan ternyata masih berantakan. Kenapa? Karena tadi kita mengganti nama filenya menjadi edwin.css. Nah, berarti di sini ya, di bagian link rel itu kita ganti stylenya menjadi edwin.css. Bahkan ini enaknya aplikasi ini tuh, karena di filenya, di folder yang sama itu ada file yang kita ingin cari, itu muncul tuh ya, ada ya lokal kita pilih. Nah, sehingga nanti seperti ini. Kalau sudah ya, jangan langsung dijalankan, tapi kita save dulu ya. Kenapa? Karena ini ada tanda kuning di sini ya, di bagian atas, itu artinya filenya sudah diedit tapi belum di save gitu kan ya. Supaya bisa berefek, kamu save ya dengan cara klik titik 3 menu, nanti pilih simpan ya, atau kalau bahasa Inggris pilih save. Yang ini klik save, dan tuh, tanda kuningnya hilang di bagian file index.html, dan ini harusnya sudah bisa dijalankan. Coba kita jalankan ya, dan boom, ini desainnya sudah muncul. Desainnya sudah muncul, CSS-nya berarti sudah terpanggil dengan baik. Alhamdulillah ya, sudah terpanggil. Selanjutnya, ini masih kelihatan ada foto siswa ini masih pecah, artinya filenya entah belum ada atau memang nama filenya masih belum terpanggil dengan benar. Coba kita cek ya. Nah, ini nama filenya foto.jpg ya, tapi perasaan kita itu, jangan perasaan ya, kita itu tadi belum belum memanggil filenya, karena memang filenya juga belum ada. Tapi kita siapkan dulu file foto kita. Misalnya saya punya foto, kita masuk penyimpanan ya ke file manager. Lalu nanti di sini ini ada banyak foto, tapi ini terlalu mungkin beda lokasinya, jadi
kita cukup klik ke story ya. Di sini kan ada recent itu berarti yang terakhir dibuka itu seperti apa. Ada juga storage. Nah, ini langsung masuk ke folder-folder kita yang ada di penyimpanan kita. Ya, kita cari ya. Saya yakin kalian lebih mengerti lokasi folder foto kalian masing-masing. Nah, kalau saya tadi tuh nyimpen fotonya kalau nggak salah di sini. Nah, udah disiapkan. Di sini ada foto ya. Kita klik tahan, lalu kita boleh pindahkan atau copy juga boleh ya. Tapi biar nggak hilang, saya copy ya, atau salin kalau bahasa Indonesia ya. Nanti akan diarahkan seperti ini. Kemungkinan setiap kebanyakan HP mungkin sama ya, tapi ada juga yang berbeda, tapi intinya sama seperti ini. Lalu cari folder yang tadi kita buat ya. Masih inget gak foldernya? Nah, foldernya itu tadi kita buat yang bernama Edwin_Eddiana Kapital semua yang tadi dibuat di Angkode ya. Itu folder kita yang berisi 2 buah file index dan juga CSS. Kita pasang di sini ya. Kita tempel di sini untuk pengkopian atau penyalinan dari file kita ya, sehingga nanti muncul tambahan satu file yaitu foto kita. File ini kita ganti namanya ya. Sebenarnya nggak diganti juga nggak masalah ya, tapi kalau terlalu panjang kan agak ribet cara memasukkan ke kodenya. Jadi kita ganti saja ya. Misalnya kalau awalnya foto, berarti kita ganti jadi foto.jpg. Kenapa? Karena kan di kodenya itu tadinya foto.jpg ya. Jadi nanti kalian ganti dengan nama kalian sendiri ya, biar lebih gampang. Ini seperti ini ya, foto.jpg. Harusnya ketika sudah diganti ya, pada saat dijalankan gitu ya, ini harusnya sudah terpanggil contoh. Dan tara, nah ini ya, foto kita sudah muncul dan ini menjadi sebuah tampilan website yang lebih baik dibanding sebelumnya. Nah itu ya. Nah ini coba kita ganti untuk nama filenya ya, bukan foto. Kita ganti dengan nama depan kita seperti CSS. Ini jadi kalau sudah jangan lupa klik save. Sebetulnya kalau kalian ini enaknya aplikasi itu untuk save gak perlu klik lalu simpan ya, tapi di bawah tuh ada tombol, ada icon di sebelah ESC dan juga sebelah logo pencarian di bawah itu ada icon save. Itu kalian bisa ngeklik itu tuh ya, biar lebih cepat bisa ngeklik ini nih ya. Nah ini, nah itu sama kesimpan juga. Coba kita jalankan ya setelah kita ganti ini nih IMG_SRC nya menjadi Edwin.jpg, apakah nanti terbaca atau tidak. Kita jalankan dan boom, tidak terbaca. Berarti betul nama filenya harus sama dengan pemanggilannya. Berarti kalau di sini Edwin.jpg, berarti yang kita harus lakukan adalah masuk ke folder file manager, nanti kita ganti foto.jpg ini menjadi Edwin.jpg karena formatnya .jpg, jangan dirubah ya, nanti tidak terbaca. Oke, dan kita balik lagi ke sini, lalu jalankan, kita play dan boom, inilah tampil ya. Inilah hasilnya tampil dengan sempurna. Artinya file yang tadi kita panggil sudah berjalan normal kembali. Nah konsepnya seperti itu ya, cara memanggil file dari luar ya. Itu berlaku untuk semua hal yang ada file dari luar, atau memanggil CSS atau memanggil foto dan sebagainya. Itu ya, cukup mudah bukan? Kalau mudah berarti nanti saya kasih sedikit latihan untuk teman-teman yang sedang menonton video gitu kan ya. Latihannya apa? Cukup mudah, lakukan hal yang sama, mulai dari buka filenya, kemudian simpan filenya dalam folder yang sama dengan nama kalian, kemudian ya nanti jalankan, kemudian edit ya, termasuk edit data-data yang ada di dalamnya ya. Data-data yang ada di dalamnya ini kan nama saya, jadi kalian ganti ya, namanya kalian ganti nih ya dengan nama kalian sendiri gitu kan ya, kemudian kelasnya, tanggal lahirnya gitu kan ya, terus kelaminnya, kemudian alamat dan sebagainya sampai ke bawah sesuai dengan data biodata kalian. Jadi jalankan dan hasilnya jangan lupa di screenshot nanti
nanti hasilnya di screenshot ya. Kalau misalnya sudah pakai seperti ini, nanti hasilnya di screenshot. Nah seperti itu screenshot. Untuk nanti kamu masukkan file screenshotannya ya. Untuk kamu masukkan file screenshotannya ke sini ya. Nanti kamu masukkan ke folder yang sama, kemudian nanti si folder ini ya, gitu kan. Kalau bisa nanti kamu amankan ya menjadi file zip atau rar ya. File zip atau rar itu arsip ya, itu arsip ya, untuk menyimpan kumpulan file menjadi lebih aman. Nah ini biasanya kalau untuk membuat arsip atau zip atau rar itu biasanya harus memerlukan tambahan aplikasi ya, karena tidak semua HP itu memiliki fitur untuk mengubah folder atau file menjadi sebuah file arsip, rar atau zip. Coba saya cek dulu di sini ada nggak? Oh ada nih, di HP saya ada ya. Itu ada pilihan kompres, artinya itu bisa kita buat si foldernya menjadi file rar, dibungkus dengan rar atau zip. Coba kita cek ya, kompres, dan ternyata HP ini hanya mendukung file zip. Zip juga cukup ya, karena zip itu kan lebih dinamis, jadi kita cukup zip saja. Untuk penamaan filenya silahkan bebas, tapi saya sarankan nama kamu sesuai dengan nama foldernya ya, karena kan foldernya sudah nama kamu. Jadi cukup seperti ini, langsung klik OK. .zip-nya jangan dihapus ya, karena itu format arsip .zip. Lalu klik OK dan tara, di sini ada satu tambahan file baru bernama edwin_erdiana.zip. Nah, ini kalau kita buka itu ya, itu nanti di dalamnya ada folder dan juga file-file. Nah, ini ya. ini kalau di sekolah saya itu kalau file ini digunakan untuk pemenuhan tugas ya, yang nanti dikirim melalui link atau aplikasi yang sudah buat gitu kan ya. Sudah saya buat sebelumnya dan sudah saya share di grup kelasnya masing-masing. Tapi kalau untuk pembaca umum, untuk penonton umum, ini tidak perlu dilakukan seperti ini, karena ini hanya tambahan opsional sedikit pengetahuan gimana caranya membuat file arsip dalam format .zip di handphone. Nah selanjutnya kalau sudah ya, untuk lebih lanjut terkait aplikasi pemrograman Code ya, Code gitu kan ya, yang mirip dengan Visual Studio Code ini, lebih lanjutnya silahkan kalian explore sendiri, kalian cari tahu sendiri, karena ini fiturnya sangat-sangat komplit ya. Ini sangat-sangat mirip sekali dengan Visual Studio Code, tapi ini versi kecilnya, versi lightnya gitu kan, versi mobilenya gitu kan. Ini cocok banget buat kalian yang ingin belajar ngoding tapi belum punya PC atau laptop gitu kan. Karena kebanyakan orang handphone itu udah pada punya gitu kan. Ini udah kebutuhan, hampir jadi kebutuhan pokok handphone itu ya. Jadi saya yakin sudah pada punya dan bisa diinstal, karena ini ukurannya kecil ya. Kalau misalnya tidak bisa diinstal, berarti solusinya biasanya harus dihapus dulu memorinya gitu kan ya, foto atau aplikasi yang memang tidak penting, termasuk file-file yang harusnya dihapus supaya tidak memenuhi dari storage kita ya. Lengkap banget nih, saya juga jadi ketagihan ngoding di HP menggunakan Code ini ya. Itu ya mungkin untuk pembahasan atau pemaparan dari tutorial ya, tutorial ngoding ya, tutorial ngoding menggunakan aplikasi Code di HP Android. Sepertinya kita cukupkan dulu karena memang sudah terlalu lama juga ya, sudah 34 menit, sudah 35 menit. Jadi nanti kita lanjutkan di video berikutnya ya. Berarti jangan lupa kalian untuk subscribe ya, like, subscribe ya. Syukur-syukur bisa di-share videonya supaya apa? Supaya nanti ketika ada update terbaru ya, tidak ketinggalan ya. Biar tidak ketinggalan, selain subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya biar nanti notifikasinya langsung muncul di perangkat kalian, terutama di handphone kalian. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, akhir kata saya cukupkan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.